بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Al-Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, para guru yang hadir. Ada guru kita Al-Mukarram Ustaz Uthman Al-Batawi. Ada guru kita Al-Mukarram Ustaz Imam Abi Syauqi. Ada Al-Mukarram Ustaz Aib Saifuddin. Juga ada guru kita Ustaz Fikri, serta ustadz-ustadz yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pada para guru sekalian. Kita doakan guru-guru kita semua yang hadir dan yang tidak hadir, mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para sesepuh, para orang tua, para hujaj, juga sohibil bait, keluarga besar almarhum Bapak Taji dan sohibil hajat Bang Elan beserta istri, yang mudah-mudahan putri beliau yang bernama Melan Lisa Hiji Divya, ya teh Sunda ada maksudnya. Mudah-mudahan dijadikan putri yang salihah, yang berbakti pada Allah, berbakti pada Rasulullah, berbakti pada kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa dan agamanya. Juga seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan langkah kaki menuju tempat ini, niat baik semua dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur karena malam ini kita masih bisa hadir di majlis yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di majlis yang mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mudah-mudahan dilimpahkan rahmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya bersyukur kita dengan segala nikmat yang Allah kasih. Enggak semua orang mampu untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang baik, tapi alhamdulillah ini malam kita dikasih kekuatan untuk bisa melangkah dan berduduk bersama di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan nanti kita didudukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tercurah limpahkan keharibaan Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaatul ummah fi yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering hadir di acara kayak begini ya. Walimatul aqiqah, walimatul tasmiyah, akikahan. Orang sini nyebut apa? Ekah ya? Hah? Akikah ya, pokoknya makan dah urusan ya. Kemudian namain bocah. Hadirin yang dirahmati Allah, memenuhi anak dalam pikiran itu cenderung mudah. Akalnya diisi dengan ilmu itu gampang. Sering saya sampaikan bahwa kalau ngajarin anak bisa ini bisa itu, insya Allah gampang. Ya kita tuh bocah ketika belum bisa ngapa-ngapain, dikit-dikit kita latih dia dengan segala nama. Mula-mula mungkin dia kenal dengan manggil bapaknya pa, ma, ya, dari mulai satu huruf sampai satu kata, kemudian terangkai beberapa kata. Pak, sehat Pak? Sehat. Ya, terangkai beberapa kata. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa ngajarin itu, tapi persoalan mengajarkan anak
menjadi anak yang qurrata a'yun itu harus ngikut dengan apa yang disampaikan atau diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin setiap kita kan doanya untuk anak dan keturunan kita, untuk anak dan keluarga kita itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pengen kita ya bini ya benar, anak ya benar, tapi kadang kita nggak introspeksi diri, kitanya udah bener belum gitu. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sering diceritakan ulama-ulama kita, Nabi ketika melakukan sesuatu, Nabi sudah melakukan itu. Nabi nyuruh kebaikan, nabinya udah jadi orang baik. Nabi nyuruh sabar, siapa yang nggak kenal dengan kesabaran Nabi? Nabi nyuruh bersyukur, siapa yang nggak tahu masyhurnya bersyukurnya Nabi? Nah ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita berharap anak yang kita lahirkan kemudian dia tumbuh bukan cuma sehat secara fisik, tapi juga sehat secara psikis. Bukan cuma sehat secara akal, tapi juga sehat secara mental. Nah hadirin yang dirahmati Allah, untuk sehat fisik mungkin hal yang paling gampang. 4 sehat, 5 sempurna. Wah, kalau kata dokter-dokter zaman now kan begitu, 4 sehat, 5 sempurna. Tapi alhamdulillah kita kan rata-rata orang kampung ya. Kalau di Arab ini orang Baduy namanya. Ya, yang Subhanahu wa ta'ala, ya Arab kampung. Itu alhamdulillah bocah kita sehat-sehat bener. Walaupun dulu kecilnya pada ceremotan banget dah kelihatannya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Allah masih kasih sehat. Maaf, dulu rasanya kita makan jarang enaknya hadirin. Ya dulu makan ayam mungkin jarang, seringnya makan sama ayam. Itu jarang kita makan enak. Dulu orang kita, kalau orang tua pada cerita itu Subhanahu wa ta'ala, itu makan bahkan sampai apa namanya, ditakerin itu ya, ditanding-tandingin supaya apa? Keduman ya, biar kebagian. Nyayur sengaja era banyak, isinya mendikit supaya apa? Keduman bagian. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah sebegitu susahnya kita masih hidup sampai hari ini. Ya masih sehat dah gitu kira-kira. Ya, ini Subhanahu wa ta'ala. Nah ma'asyiral hadirin, tapi subhanallah, orang kita dulu, orang kita ini, orang tua kita dulu, mereka itu mungkin nggak terlalu mentingin urusan fisik, yang penting bisa makan dulu. Tapi masya Allah, urusan pendidikan mereka betul-betul lillah karena Allah. Mungkin dia nggak bisa baca Quran, tapi akhlaknya udah akhlak Quran. Mungkin dia nggak kenal Nabi, tapi akhlaknya hadirin yang dirahmati Allah udah rada-rada ngikutin akhlak Nabi. Duduk makan kurang tapi rapi, tapi urusan pendidikan masya Allah sangat rapi. Pantes dulu kalau ada kita ngaji sama guru, kemudian kita dimarahin sama guru ngaji kita, hadirnya dirahmati Allah, ngadu kita sama emak bapak kita, siapa yang disalahin? Kita ngadu, mak saya dimarahin begini emang elunya aja yang bader kan gitu. Beda sama sekarang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dimarahin guru-guru, sekarang serba salah jadi guru. Ngomel nggak boleh, dibayar kagak, kan nggak serba salah. Ya hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi udah ngajarin buat orang tua untuk bagaimana mengajarkan si anak agar punya mental yang kuat, agar punya keimanan yang gampang tumbuh. Bocah sekarang itu imannya rada sulit untuk nanjak, hadirin. Ya, cenderung malah gampang goyang bocah sekarang. Waktunya ngaji kadang dia ngaji, ya, tapi tawuran dia ngikut, ya, makmuman. Itu harus subhanahu wa ta'ala. Waktunya ngaji dia ngaji, waktunya dia main slot main, ya. Waktunya ngaji dia berangkat, waktu main judi online dia ngikut. Bocah karang, ya, bapaknya gue sama. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penting ma'asyiral hadirin, dari awal itu kita kudu ikut dengan apa yang disampaikan Nabi. Diajarkan bahkan sebelum anak itu muncul ke permukaan bumi, yang hamil diajarkan untuk senantiasa dekat-dekat dengan kebaikan. Bapaknya pun begitu. Orang dulu mengistilahkan hal-hal yang dilarang itu dengan kalimat pamali. Benar gak? Zaman sekarang pemali udah nggak nemu, hadir. Ya, udah nggak ada pemali, udah terabas terus apa kok? Itu mah zaman dulu gitu katanya. Padahal ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita balik ke urusan-urusan orang tua kita dulu tentang pemali, itu sebetulnya ajaran agama, cuman dibalut sedemikian rupa biar nggak kebangetan kelihatan agamanya. Mendingan dulu kesannya bukan agama tapi ternyata itu ajaran agama. Yang sekarang kesannya agama justru menyesatkan, pakai segala inna makoli. Ini hadirin yang dirahmati Allah subhanahu. Karena kalau video call sama malaikat, bagaimana urusan? Malaikat pakai video call. Pertanyaannya kan simpel, itu kalau malaikat pakai video call, handphonenya merek apa? Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masya Allah. Maka ketika seseorang itu hamil, hadirin yang dirahmati Allah, si perempuan, si ibu hamil, diajarkan bagaimana seorang ibu ini harus senantiasa melakukan banyak kebaikan. Si bapak pun demikian, diwanti-wanti bagaimana supaya si orang tua ini jangan sampai kasih istrinya itu uang yang haram, jangan sampai istrinya makan makanan yang haram. Bahasa dulu nggak kenal haram, pemali. Bahkan ngomong macam-macam aja nggak boleh tuh hadirin. Ya, macam kita ngomong orang ya, ngomongin orang, itu orang kayak monyet nih laki, ngomong begitu ke orang lain ya. Bininya lagi bunting, itu nggak boleh hadirin. Jangan begitu ngomong, ntar anak lu jadi monyet. Lalu bapaknya monyet kali. Ya, dan subhanallah, sampai kayak begitu. Urusan kecil, tapi subhanallah diatur sebegitu rupa oleh agama. Cuman dulu balutan agamanya dibalut dengan tradisi. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lahir kemudian, ya, orang yang ketika dia lahir, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini kan pasti bainal hayati wal mamat, antara hidup dan mati. Pantes kalau orang yang ketika melahirkan dianggap mati syahid, ya, orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan dianggap mati syahid. Nggak mungkin dia gentayangan, nggak mungkin. Ini kan orang kita nggak begitu. Ketika nih orang tua lahir dalam kondisi ketika dia melahirkan terus meninggal, itu nanti jadi kuntilanak.
Orang kita tupai apa enggak tuh? Ya hadirin subhanallah. Nabi bilangnya syahid, kita bilangnya kuntilanak. Anaknya kalau bapak, kalau emaknya meninggal, anaknya meninggal, berarti emaknya jadi kuntilanak. Itu kadang-kadang kan kuntilanak ada yang suka gendong bocah itu. Ya, udah pernah lihat kuntilanak belum? Udah iya aja. Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Kemudian ketika lahir diadzankan al-yumna, telinga kanannya diazanin. Maka pertama yang didengar oleh si anak itu kalimat-kalimat musyarafah, kalimat-kalimat thayyibah. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di akhir kalimatnya la ilaha illallah. Udah dikenalkan dengan kalimat tauhid. Sudah dikenalkan bahwa tiada yang wajib disembah kecuali Allah. Sudah dikenalkan satu-satunya Tuhan itu cuma Allah. Dari kecil. Kemudian tumbuh hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini anak diakikahkan nih kayak begini. Maka dikatakan Nabi bahwa akikah itu adalah setiap kullu gulamin rahinatun bi aqiqati. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Maka orang yang diakikahkan cenderung gampang dibilangin. Ya sebab kalau secara logika nih bocah berarti udah sepenuhnya punya dia. Ya amanah yang Allah berikan udah sempurna diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tua. Kira-kira udah ada nggak yang belum akikah, ada nggak kira-kira? Ya sebab jarang banget ini undangan akikah, jarang banget. Ya, berarti jarang yang akikah ini kita. Ini hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu penting. Tudbahu anhu yauma sabi'ih. Pada hari ke-7 ini anak diakikahkan dari sejak awal dah. Kalau mempunyai rezeki hari ke-7. Sebagian ulama katakan bahwa paling tidak itu sampai hari ke-40 diakikahin. Itu namanya akikah adaan. Kalau kita nih yang udah pada gede-gede begini qadhaan. Ya, udah qadha. Udah keliwat banget. Suruh 40 hari, 40 tahun belum juga. Ya kan udah keliwat banget berarti nih. Adzan subhanahu wa ta'ala ya. Saya sering banget bilang kalau 40 tahun mah gak usah digendong kayak tadi, gak usah. Seret. Ya. Iya, seret-seret aja ya, guling-gulingin kayak ya. Subhanahu wa ta'ala. Gak usah bikin-bikin begini nih, gak usah. Ya. Joko sama kaki. Wajar al-hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian digunting rambutnya. Rambutnya digunting, ditimbang dia punya rambut. Kalau Bang Elan nih anaknya rambutnya dikit ya. Girang rumahnya Bang Elan nih. Sebab itu rambut nanti ditimbang kira-kira beratnya berapa kilo, berapa gram. Ya diserupakan misalnya dengan emas ya. Harga emas berapa karat? 1 juta. Ini jarang beli emas dia beli. Yang subhanahu wa ta'ala ya, anggaplah 1 juta misalnya. Nah itu kalau segram atau rata-rata sih kurang dari segram rata-rata ya. Nah maka untung masih bocah diakikahin. Lah udah gondrong begini, coba mau berapa gram coba. Ada subhanahu buat beli kambing gue belum kelihatan duitnya. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusamma, kemudian dinamain kata Nabi. Maka pakai nama, sebab innakum tud'auna, sesungguhnya kalian itu nanti pada hari kiamat dipanggil dengan nama-nama kalian, fasil asmakum. Perbagus itu nama kalian. Yang nggak usah ngikutin zaman Islam ini, nggak usah ikut-ikut zaman. Layat ba'az zaman wala yafutuhaz zaman walakin yura'i taqaddumaz zaman. Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Emang makanya biasa-biasa aja nama pakai David ya. Kenapa namanya David? Emang lahirnya di waktu musim Covid misalnya
Ya hadirnya dirahmati Allah, walaupun David itu betul Daud kalau nggak salah ya, Nabi Daud David. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anak sekarang dulu juga sama sebetulnya. Paling demen ganti-ganti nama. Nama udah bagus dari orang tuanya, udah diakekahin, udah dinamain dengan nama-nama yang baik, bahkan itu nama dicari sama gurunya istikharah. Itu nama udah bagus-bagus, bocah sekarang itu cenderung suka seneng ganti-ganti nama. Nama Ibrahim pasti ganti Bram. Pasti. Ya, Ibrahim gantinya apa? Bram. Nama Ali. Ada yang namanya Ali? Ya, panggil alay, ini jelek banget hadirin subhanahu wa ta'ala. Kayak awal. Ya, subhanahu wa ta'ala. Dulu saya pikir Martin itu nama bukan asli, saya pikir nggak percaya banget saya. Ya, timbang nama makan genjer mulu, nama Martin. Ya Allah, ternyata emang namanya Martin. Subhanahu wa ta'ala. Ya masya Allah, mudah-mudahan min ahlil khair. Hadirin dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sebab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sengaja disebut dengan Muhammad, ya, subhanallah, orang yang demen sama Nabi tetap memuji Nabi, orang yang bermusuhan dengan Nabi tetap memuji Nabi. Muhammad kan artinya orang yang terpuji. Hei orang yang terpuji. Yang musuhi Nabi tetap bilang, hei orang yang terpuji tuh. Makanya subhanallah hadirnya dirahmati Allah, orang ketika namanya itu bagus, namanya jadi doa. Maka penting kita cari nama, minta nama kepada orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang dekat sama Allah, dia ngitung-ngitung tuh nama buat anak kita. Biasanya per huruf sekian. Ya, ini subhanahu wa ta'ala, ya. Dia ngitung-ngitung nama, ya, nama supaya anak rezekinya bagus, sehatnya bagus, supaya ntar kedepannya jadi sukses dunia akhirat. Maka nama itu diperintah untuk memperbagus nama kita. Hadirnya dirahmati Allah. Orang yang pakai nama sahabat tentu tujuannya supaya ada akhlak sahabat yang sampai kepadanya. Orang yang pakai nama Nabi tentu berharap supaya ada akhlak Nabi yang bisa dia ikutin. Atau orang yang pakai nama-nama yang mengandung doa, itu harapannya supaya anak itu betul-betul sesuai dengan namanya. Ada subhanahu wa ta'ala. Jangan sok-sokan misalnya mentang-mentang dari Quran dia ambil sendiri. Siapa nama anak? Insya Allah saya namain Abu Jahal misalnya, atau Abu Lahab. Siapa namanya? Jahannam. Masya Allah, dari Quran, benar dari Quran subhanahu wa ta'ala. Tapi karenanya itu penting, makanya Ustadz Imam dia meskipun jadi makmum tetap imam. Ustadz Imam subhanahu wa ta'ala. Makanya subhanallah, nama itu kita selalu didoain. Jangan, nggak usah diganti-ganti dengan perkara-perkara atau nama-nama yang nggak baik. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuman sekedar itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ngajarin terus kepada kita tentang bagaimana cara kita mendidik anak. Saya ingat betul dengan apa yang disampaikan oleh guru saya. Itu hadis Nabi bilang begini, ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Senangnya Allah tergantung bagaimana senangnya orang tua. Allah bisa gedeg kalau orang tuanya gedeg juga nih subhanahu wa ta'ala. Maka penting dari sini ada pendidikan untuk anak kita apa? Kadangkala hadirnya dirahmati Allah, kita mampu sabar sama orang, tapi sama bocah sulit untuk sabar, bener? Kita sanggup sabar sama orang, tapi kadang sulit sabar sama bini. Sama orang gampang senang, sama bini romana kurang tapi senang. Awal-awal doang. Ya. Sama orang kita dapat telepon di orang, bisa kuat lama itu. Halo? Iya.
sampai panas. Tapi sama bini udah ya tuh begitu doang tuh kita. Ntar lagi gua telepon tuh Haji Subhanahu wa ta'ala sama bini tuh, bukan orang sini, bukan orang sini jarang pegang handphone ya, fotonya kagak. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, itu lihat ketika laki sama bini katakanlah lagi sewot-sewotan, marah, orang lewat, misi bang, iya, masih nyanggup senyum sama orang. Tapi kadang sama bini sama orang di rumah, Masya Allah, sulit rasanya itu bibir untuk megar dikit. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kalau kata Allah anak itu fitnah, ujian. Pantas kalau bini kita itu ujian. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita kalau ngumpul sama teman-teman tawa, cekakak, cekikik, bini nyampe pasti diem. Iya enggak? Sama temen nih, gue seru banget ngobrol. Bini nyampe, dia nyampe lagi. Ya Allah hadirin dan rahmati Allah, gue tahu lu dah. Ya Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, pantas kalau jarang mau laki mau. Ini kan PPL jarang melawan laki doang, bini kali diajak. Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya Allah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang itu ikut dengan apa yang diajarkan baginda Nabi, kita tahu betul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nggak bisa kita contoh ustadz mesti ada salahnya. Nggak bisa kita contoh kiai mesti ada salahnya. Nggak bisa kita contoh Habib mesti ada salahnya. Yang kita kudu contoh adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk tahu bagaimana si Nabi Subhanahu wa ta'ala, itu hadirnya dirahmati Allah kudu tahu dari ustadz kita, dari guru-guru kita. Jadi kalau ada ustadz, ya guru kita nih yang rada PA dikit lah, ustadz namanya, bukan Nabi. Ya, kalau ada ustadz yang rada sengke begitu, ya biarin ustadz, bukan Nabi. Ya, sebab kita nggak suruh ngikutin dia, kita suruh ngikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari contoh-contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita jadi orang yang sabar untuk ngurusin atau mendidik anak-anak kita. Awas, jangan pernah belajar untuk bisa senantiasa nggak sewot sama bocah. Sebab kalau kita sampai sewot sama bocah, Allah pun sewot sama bocah kita. Jangan pernah kita ngerasa gedeg sama nih bocah kita. Sebab kalau kita gedeg, Allah pun gedeg sama bocah kita. Kira-kira kalau anak kita digedegin Allah, kita demen apa enggak? Pengen nggak anak kita digedegin sama Allah? Nggak pengen. Maka gampang solusinya. Kalau kita punya anak yang rada susah banget dibilangin, dimarahin, udah kebangetan banyak, udah marahan kita, udah tahu dia juga apal banget kata-kata marah kita, ya, digamparin juga udah kebal kali dia, ya, dipukulin juga udah kebal. Maka yang belum mungkin contoh dan doa dari kita untuk anak-anak kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akikah ini bagian dari cara kita mendidik mental anak-anak kita, mendidik hati anak-anak kita agar mereka senantiasa mau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillahnya hadirnya dirahmati Allah, mungkin doa kita belum tentu ijabah buat anak kita, tapi alhamdulillah malam ini yang hadir banyak guru-guru kita, banyak orang-orang yang dekat, yang demen dengan majlis-majlis ilmu. Insya Allah dari doa satu demi satu orang yang hadir, salah satunya syukur-syukur semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa terus kita bermohon pada Allah. Sebab jadiin anak pinter paling gampang, tapi jadiin anak soleh itu tugas berat buat kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan pada kita agar anak-anak kita menjadi anak yang salihin dan salihat, dan mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa selalu
dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka selalu bisa menjadi anak-anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh orang tuanya dan disukai oleh masyarakatnya. Mudah-mudahan anak kita sukses dunia dan akhiratnya, mampu membahagiakan kita dunia dan akhirat kita. Juga terkhusus buat Bu Ananda Melandisa Hijidivia bin Bapak Elan, mudah-mudahan dijadikan anak yang salihah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil lana wa liwalidina amin. Yang sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf hadarullah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.